Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa uswatina wa qurrati a'yunina wa qaidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal mu'minun wal mu'minat rahimakumullah, dumateng para rawuh sedaya. Alhamdulillah kita panjenengan tasih saged ngayahi pengaosan wonten enjang menika. Tentu saja ini atas rahmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita buka dengan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan pada pembahasan sepekan yang lalu. Kita masih pada adab guru dan murid. Fi adabil muallimi wal muta'allimi, itu masih halaman 13 yang bagian bawah ya kalau di terjemahannya. Kemarin untuk yang wadhifatul ula atau tugas adab yang pertama adalah taqdimu taharati nafsi min radha'il akhlaq. Jadi mengutamakan kesucian jiwa dari akhlak-akhlak yang rendah atau hina. Kalau ini sudah kita sampaikan dan sedikit menambah ya. Jadi intinya kemarin itu bahwa yang namanya ilmu, yang namanya petunjuk itu memerlukan kesucian jiwa, kesucian diri ya. Jadi kemarin kita sampaikan suci toharoh atau tazkiyah, membersihkan itu ada selain badan, pakaian gitu ya, tapi juga ada jiwa, diri, pikiran, dan juga harta. Jadi ada tazkiyatul nafas, tazkiyatul badan, jasad gitu ya, tazkiyatul mal. Jadi suci itu dalam Islam bukan hanya pada fisik, baju, pakaian, tempat, tapi juga harus ada hati gitu ya, disucikan dari berbagai pikiran kotor. Kemudian juga ada harta, dibersihkan dari bagian-bagian yang bukan menjadi hak kita semuanya. Ini saya lanjutkan, ada sedikit perkataan yang belum kita bahas. Wa qala ba'dul muhaqqiqin, dan telah mengatakan sebagian dari al-muhaqqiq. Al-muhaqqiq itu semacam editor ya. Tapi di sini juga dikatakan pencari ilmu, tapi muhaqqiq dari tahqiq. Dia dikatakan saja orang yang menelaah. Apa dikatakan oleh mereka itu? Ta'allamna al-ilma li ghairillah. Kami pernah atau kami sudah belajar tentang ilmu, mempelajari ilmu li ghairillah, untuk niat yang selain Allah. Fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah, maka aba bosan atau enggan, tidak mau, maka ilmu itu akan enggan, ilmu itu bosan ya, ilmu itu tidak mau mendekati, tidak mau merasuk ya. Ayyakuna illa lillah, kecuali apabila ilmu itu hanya lillahi ta'ala. Jadi artinya gini, kalau kita membahas ilmu ya panjenengan sedaya itu mungkin mendengarkan, menelaah, membaca, itu bukan untuk selain Allah, maka ilmu itu sebenarnya enggan untuk masuk, untuk nempel, untuk melekat dalam benak kita, dalam pikiran kita, kecuali apabila lillah, karena Allah saja. Jadi ini juga ada keikhlasan dalam mencari ilmu. Jadi kalau kita cari ilmu itu biar mungkin dipuji orang gitu ya, atau sebatas itu saja gitu ya, atau mungkin biar kita itu nampak pandai gitu ya, atau kalau kita orang kan sering kalau anak muda itu berbicara nampak ilmiah gitu ya, berbicara nampak ilmiah, atau
tujuan-tujuan keduniaan yang lain, maka dikatakan hakikat ilmu yang benar itu tidak mau melekat atau tidak mau mendekat. Jadi itu kita niat lillahi ta'ala, maka kita mulai dengan auzubillah, kami berlindung ya, saya berlindung dari kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi kita berlindung di dalam lafaz itu agar terhindar dari niat-niat yang dibisikkan oleh setan. Jadi itu ya. Dan kemudian dalam menjalankan Bismillahirrahmanirrahim, karena semua kalau tidak diawali dengan Bismillah, dalam hadis itu dikatakan fahuwa aqta fahuwa aqtar, akan terputus dari rahmat Allah, akan kusta. Kusta itu kalau penyakit ya seperti busuk yang nggak ada manfaatnya lagi, harus dipotong. Nah, jadi artinya sesuatu yang tidak dimulai dengan Bismillah itu akan seperti itu, maknanya itu tidak ada. Di hadapan manusia sepertinya ada maknanya, tapi secara hakikat itu tidak ada maknanya. Jadi ilmu itu kemarin kan sudah kita sampaikan ya, berkah dan hikmah dari ilmu itu tidak setiap orang mendapatkan. Wong paham saja tidak setiap orang mendapatkan. Berkali-kali kita juga sudah membaca dan diingatkan bahwa doanya mencari ilmu itu warzuqni fahma. Berilah ya Allah saya itu rezeki kepahaman. Sama-sama mendengarnya belum tentu sama pahamnya. Sama pahamnya belum tentu berkah dan hikmah dalam kehidupan itu sama. Jadi salah satu orang yang akan didapatkan hikmah dari ilmu, kemarin sudah kita sampaikan bahwa dalam hidup itu kita diberikan kemudahan. Kan bedanya orang punya ilmu sama tidak itu sangat tinggi. Orang yang nggak tahu itu bisa was-was, tapi orang yang tahu itu dengan tenang saja. Itu karena ilmu yang membedakan. Jadi kalau di dalam apa saya sudah menyampaikan atau belum ya, tapi saya itu terkadang sok lupa, tapi nggak apa-apa, semoga diulang itu untuk li'ahdiri ini ya. Pengulangan sesuatu itu agar lebih melekat dalam benak kita semuanya. Jadi artinya bahwa ilmu itu gitu ya, ilmu itu memang terkadang sesuatu hal itu perlu kita ulang dan kita renungkan kembali. Jadi hikmah dari, kalau tadi saya katakan warzuqni fahma, fahamnya berbeda, sama pahamnya, tetapi juga efek dalam kehidupan itu berbeda. Salah satu manfaat ilmu itu bisa menjelaskan sesuatu itu secara ilmiah, tapi juga bisa meramalkan sesuatu. Coba gini, dokter itu terkadang mengatakan, kalau bapak itu nggak melakukan ini, nanti bapak akan kena ini. Alasan dokter apa? Alasan dokter, wong gulanya sekian, tensinya sekian, asam uratnya sekian. Dokter bisa menebak. Kalau bapak nggak begini, ibu nggak begini sampai sekarang, bisa akan begini loh. Dan kita percaya loh, karena itu ilmu. Jadi gunanya ilmu itu orang bisa memprediksi sesuatu, bisa memperkirakan sesuatu akan terjadi. Nah, jadi seperti itu. Seperti kita arah kiblat itu kan jauh sekali. Zaman dulu kita itu kan menghadapnya paling mudah yang menghadap ke barat, sehingga nggak ada geser-geser sedikit itu. Baru akhir-akhir ini kan banyak pada diluruskan kiblat. Nah sekarang nggak perlu seperti itu, cukup handphone kita itu dikasih software tentang kiblat, dia sudah mengarah ke kiblat. Kalau kita sholat di mana-mana dan nggak tahu kiblatnya, zaman dulu harus tanya-tanya, sekarang tidak, handphone kita letakkan asal kita sudah download itu kan sudah langsung tahu. Itu ilmu, bisa memperkirakan, bisa memprediksi sebuah arah yang zaman dulu tidak. Saya malah lihat di YouTube itu orang Jawa yang dibawa ke Suriname itu masih ada yang masjidnya itu menghadap ke barat. Padahal kalau di Suriname kan Amerika itu harusnya menghadap ke timur. Orang Amerika itu nyebut Mekah itu timur tengah ya. Karena menurut orang Amerika itu memang di timur. Kalau kita janjiannya itu bukan timur tengah menurut kita. Itu di barat kok. Barat tengah itu nih, Middle West, tidak Middle East ya. Tapi karena ya sejarah itu yang duluan nulis siapa?
Kalau mereka sudah nulis Timur Tengah, kita ikut-ikutan ada terjadi perang di Timur Tengah. Bagi kita kan barat, wong kesana itu ke barat. Tapi ada nyebut Timur, wong sing sinau keri, manut sing sinau dhisik. Itu seperti itu. Itu hukum ilmu pengetahuan. Sing keri manut sing dhisik gitu ya. Nah, jadi karena mereka nyebut Timur Tengah, kita ikut-ikutan Timur Tengah. Padahal bagi kita Arab itu bukan timur, itu barat. Barat tengah itu barat jauh. Ya, Eropa Amerika itu barat jauh. Nah, ini orang Indonesia yang ke Suriname, nang Suriname pun masih bangun masjid yang menghadap ke barat. Karena biasanya nang Jawa masjidnya menghadap ke barat. Kudune nang Polres menghadap ke timur. Jadi di sana itu coba dilihat di YouTube nanti Suriname ya. Itu ada masjid bersebelahan, ada jalan yang satunya menghadap barat, yang satunya menghadap ke timur. Jadi bodoh ini ora ilang-ilang gitu ya. Artinya bahwa ini dipelihara karena ilmu itu. Kalau kita tahu ilmu sudah geser, nanti kita pergi kemana, sudah geser berapa derajat lagi, geser berapa derajat lagi. Ini patokannya karena ngerti awak itu nang mekaji nang kulon, nah maka sholat madhep kulon. Nah itu ilmu. Jadi ilmu itu kita bisa menjelaskan. Nopo ya nek Gunung Merapi Watuk kok dadi pungsang rasane. Bedanya yang punya ilmu sama tidak, ilmu bisa menjelaskan. Yang tidak mungkin merasakan, tapi karena titen. Neng niteni wae anggar kono ngene mesti ngene. Tapi gejalanya enggak bisa dijelaskan. Iki tangan kok abu iki nopo gitu ya. Ya orang enggak punya ilmu enggak bisa menjelaskan. Dan enggak bisa memperkirakan nek abu nang kewe sesuk dadi apa. Itu bedanya ilmu. Maka ilmu itu kan beda. Maka menuntut ilmu sekali lagi kita sampaikan, dalam Islam menuntut ilmu itu fisabilillah. Orang Islam itu harus terus menuntut dalam apa saja ya, dalam apa saja. Jadi di sini dikatakan, maka kalau orang menuntut ilmu itu hanya kepentingan sesaat, gimana Pak kalau kita menuntut ilmu karena ijazah? Karena ijazah. Ya itu gini. Sekarang itu orang kan apa-apa perlu bukti. Karena zamannya oke wong goro gitu ya. Nah, sehingga apa-apa nek ora dibuktekno ora iso gitu ya. Buktine kok kan mengapa apa niki enten fotone nang Hajar Aswad umpamane ngono ya. Sekarang apa-apa buktine kalau kamu bayar apa kwitansi zaman dulu kan kwitansi itu jarang. Wong sudah percaya. Tapi sekarang itu tidak. Bahwa kwitansi itu terkadang nggak dipercaya karena kwitansi itu iso digawe-gawe. Jadi orang itu kalau terlalu banyak bohong, orang akhirnya saling jadi tidak percaya. Jadi masyarakat yang saling tidak percaya itu masyarakat yang sudah sakit sebenarnya. Normalnya orang itu sakit saling percaya. Jadi dengan saking pundi bapak dari mana, bapak merasa sebetulnya kita sudah saling percaya. Karena dalam Islam itu memang seperti itu. Tapi apa-apa sekarang itu perlu bukti karena orang saking tidak percaya. Nah, jadi apa-apa perlu dibuktikan. Zamannya orang itu mudah mengelabui dan mudah tidak percaya. Jadi yang namanya kebohongan dianggap sesuatu yang enteng ya. Sehingga akhirnya tatanan masyarakat itu rusak. Itu yang namanya masyarakat yang sakit sebenarnya. Masyarakat yang zaman dulu kan sudah cukup seperti itu. Nah ini gimana kalau ijazah? Ya ijazah sekedar untuk bukti. Tapi kita belajar itu sebenarnya menuntut ilmu, kita niati. Kita niati. Jadi kalau nilainya jelek, anak sekarang kan banyak yang mudah stres. Kalau didasari bahwa kalau nilai jelek, kalau sudah sungguh-sungguh ya nggak apa-apa. Wong Allah itu menilai. Bodoh apa-apa, bijine apa-apa, saya pengen bejo ya. Seperti itu. Komputer kalah loh. Itu seperti itu. Komputer kalah loh. Karena yang koreksi itu iso ngantuk, ya. Nulis 6 keliru songo. Wah, iki nganu jane iki nulis telu kok kecoret eneng tutupe dadi 8. Ya, itu kalau Allah ingin memberikan sesuatu itu Allah mudah. Jadi Allah itu sangat sayang kepada manusia dan tahu kalau dia sudah sungguh-sungguh. Kalau dia sudah sungguh-sungguh, Allah akan memberi jalan yang lain, gitu ya. Jadi kembali tadi, sehingga tidak semata-mata ini. Sekarang ini banyak orang jual beli ijazah, jual beli gelar-gelar karena apa?
Karena yang dipentingkan itu itunya. Padahal yang dipentingkan bukan itunya, yang dipentingkan nomor satu ilmunya. Dulu sudah kita sampaikan ya, itu penting sekedar bukti, tetapi kita itu perlu mengambil sesungguhnya yang kita ambil itu apa. Maka ilmu itu akan bosan melekat kepada kita kalau kita itu tidak lillahi ta'ala. Ini para muhaqqiq pencari ilmu, para pengedit ya, ini menelaah. Kemudian utawi atau in annal ilma, bahwasanya ilma abawam tanah alaina falam tan kasyif lana haqiqatahu, bahwa ilmu itu enggan wam tanah dan mencegah alaina untuk masuk kepada kita, falam tan kasyif lana haqiqatahu, maka ilmu itu tidak akan menyingkapkan, membukakan lana bagi kita haqiqatahu, hakikat ilmu. Jadi kita itu terkadang diberikan kepahaman itu setelah lama, walaupun kita membacanya itu sudah dulu. Saya sering menyebutkan ya, ketika saya SD, saya lihat sepeda Bu Guru, itu dulu kelas 1 yang ngajar almarhumah Ibu Hajar Kartini, nggak mbok ya. Itu pakai sepeda bibres, di ketengnya ada tulisan sopan santun, berarti menghargai diri sendiri atau menghormati diri sendiri. Saya hafal stiker itu, tapi setelah dewasa baru tahu, oh orang sopan itu sebenarnya kayaknya menghormati yang kita sopani, tapi sebenarnya kita menghormati diri sendiri. Kita ngajeni orang lain itu kita juga akan diajeni juga. Kita kemudian meremehkan orang lain, sebenarnya kita sedang merendahkan diri kita, karena kita akan diremehkan oleh orang lain juga. Itu seperti itu. Karena itu sesuatu itu kita sudah hafal lafadznya, tapi belum dapat ilmunya. Anak-anak di SD, anak-anak di pondok kelas-kelas awal itu tahu dan hafal tentang pelajaran-pelajaran, tapi belum tentu merasuk. Dan yang merasuk itu bertahap, karena ilmu itu akan merasuk haqiqatahu, akan tersingkap hakikatnya. Itu juga perlu waktu, perlu perjalanan. Dan kesusah payahan kita di dalam menelaah ilmu itu, semua perbuatan baik tidak ada yang muspor, tidak ada yang hilang. Semua itu dicatat, dan catatan Allah itu tidak akan pernah luput sedikit pun. Sebagaimana Allah memfirmankan, ma faratna fil kitabi min syai', dalam Al-Quran itu tidak kami lewatkan sesuatu sekecil apapun juga. Jadi mayal fitu min qaulin illa ladzi raqibun atid, tidak akan keluar satu lafaz saja. Satu lafaz itu adalah atau hus atau apa kata-kata ya, itu tidak akan terlewat illa ladzi raqibun atid, kecuali dicatat atau ada dalam genggaman kedua tangan roket dan atid. Jadi apa saja dipegang. Napa malih jenengan iku tindak mencari ilmu, jenengan iku tuku buku, jenengan itu kemudian membuka, jenengan semuanya direkam ya. Jadi nggak ada hilangnya, nggak ada hilangnya. Di hadapan manusia terkadang hilang, jadi mengenai sumbangan mana kalau ditulis jenenge iso hilang dalam anggapan yang kita sumbar itu di hadapan manusia, tapi Allah tidak akan hilang, ya, tidak akan hilang. Jadi ilmu itu tidak akan mau untuk membukakan rahasianya. Wa inna ma hasolalana hadithahu wa alfadahu, tapi yang hasolalana, yang kasil ya, yang hasil bagi kita itu hanya hadithahu wa alfadahu, hanya hadisnya. Hadis itu ucapan, alfad itu lafadznya. Jadi yang kita dapat itu hanya catatan, hanya lafalnya, hanya ucapannya. Nah, maka dari itu ilmu masuknya itu tidak langsung ya, tergantung niat kita. Kalau dalam rahasia
Islam itu begitu. Maka ada ilmu yang menjadikan yang punya ilmu itu malah tambah jauh dengan Allah, tapi ada ilmu yang menjadikan kita itu makin baik. Nah ini masuk yang kedua ya, masuk yang kedua itu halaman 14. Wal wadhifah al wadhifatu tsaniyatu wa minhal wadhifatu tsaniyah, dan diantaranya ada tugas yang kedua bagi penuntut ilmu. Ini walaupun penuntut ilmu Bapak Ibu semuanya jangan dipahami seperti masa sekolah dulu. Mestinya ini orang yang dulu mau sekolah, tapi kan kita itu banyak yang sadarnya belakangan. Banyak yang sadarnya itu setelah kita itu menjadi tua. Ya nggak apa-apa. Kapan mulai sadar, kita itu mulai mencamkan dan menerapkan. Jadi kalau di dalam kaidah hukum Islam itu ada malayu drokukuluhu layu trokukuluhu. Apa yang tidak bisa kita capai seluruhnya, ya jangan ditinggalkan seluruhnya. Paling tidak diandalkan. Alhamdulillah kita mendapatkan informasi ilmu petunjuk itu, kita itu walaupun sudah tua, daripada sampai meninggalkan dunia kita tidak mendapat, itu lebih menyesal lagi ya. Logikanya ini dulu waktu kita mau memulai ilmu ya, tapi ya nggak apa-apa. Al-wadhifatu tsaniyatu ayyuqalila ala ikohu ya. Jadi ayyuqalila ala ikohu min asghali dunya wa yab'adu an watanahu hatta yatafarragha qalbuhu lil ilmi. Fama ja'alallahu li rajulin min qalbayhi fi jawfi walidzalika qala al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta yu'tika kullahu. Nah ini ayyuqalila ala ikohu, orang itu harus menyedikitkan agar kita mendapatkan ilmu. Itu menyedikitkan ala ikohu. Ala ikohu itu ketergantungan, pertalian ya. Pertalian ketergantungan dari apa? Asghalud dunya. Asghal itu syughlun, itu sibuk ya. Asghal kesibukan dunia. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu, itu juga menyedikitkan atau mengurangi ketergantungan kepada dunia. Misalnya gini, wah jane esok ini saya wis iso mulai macul, makanya gitu ya. Aku mulai masak wis iso gitu ya. Nek wong dagangan jane ini wis iso buka dasar atau apa saja. Ibu-ibu ini jane wis iso ngepel, iso asah-asah misalnya gitu ya. Ini kan menyelesaikan program-program keduniaan. Semua ilmu itu ada pengorbanannya. Ya ada yang ingin mengorbankannya malam, ada yang ingin mengorbankannya di pagi, ada yang ingin mengorbankan siang hari. Tapi harus ada pengorbanan. Kalau dilihat itu mengurangi waktu. Jadi kita panjenengan itu ngaji, menelaah ilmu, entah di masjid, entah di mana saja, itu harus mengurangi ilmu. Mengurangi kepentingan dunia. Kelihatannya begitu, kelihatannya mengurangi. Tapi kalau mau kita pikir, sebenarnya kita berkurang tapi untuk mendapatkan lebih. Ibaratnya orang ini, jadi kita hanya mundur, kita mundur, tetapi sebenarnya kita ancang-ancang untuk melompat yang lebih jauh. Tiru gini loh, orang itu kan ada kerja kemudian dia milih sekolah. Ada yang dengan sekolah itu bisa melompati koncone sing nyambut gawe terus tanpa sekolah. Walaupun pas dia sekolah, dia itu mungkin akan berkurang keduniaannya. Tapi itu sebenarnya ancang-ancang untuk melompat lagi. Kita juga begitu. Karena dulu sudah kita sebutkan berkali-kali apa yang ditulis dalam kitab Nurul Nasihin itu. Ibadatul Naumul alim khairun min ibadati jahil ya. Tidurnya orang pintar lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Karena orang yang gak ilmu bisa jadi beribadah dapat dosa. Karena apa? Karena dia itu tidak berilmu. Dulu saya sudah nyontohkan, walaupun saya minta maaf kalau berulang-ulang, tapi gak apa-apa ya, karena itu untuk mengingatkan. Saya dulu mencontohkan gini, anak itu disuruh membelikan misalnya saya beli minyak, tapi anak itu ya berangkat beli, tapi yang dibeli itu beda. Tuku gandum misalnya gitu ya. Ketika pulang itu malah dimarahi sama ibunya.
Padahal wis mangkat, wis ke warung, wis nopo tapi yang ditukoknya beda. Sama seperti orang ibadah tadi. Orang ibadah itu malah bisa dapat dosa kalau salah. Yang bisa merubah dari dosa ke pahala ilmu. Ya, ilmu penting, maka sampai dikatakan ya. Jadi itu banyak pembahasan itu. Jadi kayaknya kita mundur, kayaknya kita membuang waktu, tapi sebenarnya kita untuk mencari makna hidup yang lebih. Karena ada hidup yang kualitasnya bagus. Gesang ingkang sae sanget senajan menika namung sebulan terakhir hidupnya itu bisa menghapuskan keburukan puluhan tahun dia hidup. Kan ada orang-orang yang diberikan kemudahan sehingga dia bertobat itu hanya beberapa saat sebelum meninggal. Dia sudah tobat. Itu karena apa? Karena menyadari dengan ilmu dia jujur, dia menerima dan menjadi baik. Itu tadi. Jadi makanya hidup berkualitas di akhir hidup kita itu ya penting sekali. Itu yang namanya husnul khotimah. Di pungkasan itu memang saya. Untuk pungkasan saya harus diusahakan ya. Harus diusahakan apa yang dulu salah menjadi baik dan sebagainya. Niki kita ini masih ringan dibandingkan para ulama zaman dulu mencari ilmunya itu ya mereka itu sudah terkadang nggak sempat mereka itu cari penghidupan pencaharian. Ya sempat tapi hanya apa adanya. Coba Imam Bukhari itu kalau nyari hadis dari negeri ini ke negeri ini terus saja hidupnya itu diisi dengan mencari hadis. Saya suka mikir gini itu makan sehari-harinya gimana? Ya ulama seperti itu, saenengi gitu. Seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masuknya Islam tidak awal-awal Bapak Ibu semuanya, sudah akhir-akhir. Tetapi Abu Hurairah itu punya waktu yang sangat produktif, mungkin 4 atau 6 tahun itu bersama Rasulullah terus. Tidur di masjid, Rasulullah kemana ikut terus, sehingga meriwayatkan hadis itu banyak sekali. Melebihi dari orang-orang yang masuk Islamnya sudah lama. Nah, jadi kembali ke tadi guys, jadi harus rela kita itu mensedikitkan ketergantungan dengan dunia. Karena ya insya Allah jadi saya juga sering menyampaikan begini, beruntunglah bapak-bapak ibu-ibu yang sudah diberikan pensiun bagi pegawai itu tetapi masih diberikan badan yang sehat, masih bisa konsentrasi pada hal-hal yang baik dalam memperbaiki hidup itu. Karena dulu mungkin ada yang kerja itu dari pagi sampai malam, nggak sempat gitu ya. Coba bayangkan seandainya kerja sampai pagi malam sampai sholat saja itu kita itu waktunya dipepet-pepet. Nek kuwi lho nganti pensiun lho nganti duwe waktu longgar, jur kemudian dipanggil oleh Allah. Itu gimana? Maka berbahagialah orang-orang yang diberi karunia itu betul gitu ya, sampai sudah diberikan usia pensiun masih diberikan kekuatan motor itu salah satu keberkahan dalam hidup. Karena salah satu nasihat Nabi itu gunakan longgarmu sebelum sibukmu. Padahal ya sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan itu yang menuntut kita itu dari pagi sampai pulang itu malam. Cara bahasanya wong Jakarta itu raison delok srengenge mangkat sebelum matahari terbit, pulang sebelum matahari tenggelam. Sesudah tenggelam. Jadi seperti itu ya. Maka kalau nggak disela-sela itu nggak diselake gitu ya, kita itu ada saja. Nah, kalau nggak disela, maka kembali ke tadi ya. Ayuqalila ala iqahu, maka dia mensedikitkan ketergantungannya dari kesibukan dunia. Jadi kalau kita pikir gawean itu mesti eneng terus. Karena wong yo nek eneng gawean kita golek gawean. Akhirnya kita terkadang kejiret karo gawean. Nganti lali Gusti Allah. Angger tak salat diri ya, tak salat diri kan gitu. Ini diri tak salat diri tenang bagi kita itu. Panjang sendiri tenang karena waktunya sudah dibakar-bakar ditunggu-tungguan kita ya istighfar. Maka bagi kita yang mungkin sudah bekerja seperti itu, kita luangkan ya, entah malamnya
kita sahuri dari kesibukan. Kalau nggak kita sahuri, nunggu nyawa pensiun ya kita sampai pensiun. Nah dipaksa pensiun terus bersialah gitu ya. Alhaakumut takatsur, kamu berlomba-lomba terus dalam dunia. Hatta zurtumul maqabir, wis tak ndeke. Allah ning ndeke piye? Bahwa kalian kubur mandek. Wis leren Pak saiki. Ramuan dirampungi oleh Gusti Allah ya, kita wedi lah seperti itu ya. Maka kita alokasikan. Bagi yang sedang itu sibuk terus memang ya kita cari waktu ya untuk nek bahasa romantisnya itu untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan ajeng rebus milih, jenengan ajeng nangis, jenengan ajeng sambat, niku perlu momen romantisme ya dengan Allah. Perlu saat-saat jenengan itu berduaan dengan Allah, sing ra diganggu anake, wacel-wacel ke anake dan sebagainya. Jadi ya itu memang berat dalam hidup karena ya kalau orang-orang kafir, orang yang nggak beriman nggak mikir itu. Tapi kan itu justru lebih rugi karena oleh Allah dibiarkan dan tidak diingatkan. Itu namanya istidraj. Sana stadrijum min haitsu la yash'ur. Mereka itu akan kami ujo dengan cara yang mereka sendiri nggak merasa bahwa mereka diujo. Aku nggak tahu semua nyatanya yang waras wiris sehat wae rezeki yang banyu milih. Ya itu baru diujo. Salah satu itu akan kami ujo. Ben lari sisa. Sok nang akhirat. Oke. Rasakno gitu ya. Fadhukul adzab bima kuntum tafsukun dan sebagainya. Rasakan adab ini yang kamu dulu kamu fasikkan gitu ya. Bima kuntum takfur yang kamu kufurkan. Nah, jadi artinya itu namanya istidraj. Maka kita juga takut kalau kita orang bermaksiat kok sehat terus. Itu harus betul-betul ini diujuk ya. Diujuk. Aku nyatanya mau minuman keras lo kaget suara sehat banget. Jangan-jangan itu diujuk. Dan nanti mati dalam kondisi seperti itu naudzubillah ini. Aku ke maksiat ini kok sekonangan tonggoku ya. Ya itu justru malah alhamdulillah direm. Jadi jenengan ngaji itu juga dalam rangka ngerem diri. Aku ngaji ketemu kaya kok saiki umpamanya poso. Poso-poso rogo-rogongan jangan biyen gitu. Itu kan malu. Aku ini sok ketemu kaya aku. Awak dhewe aja padu nek wong kaya bar ngaku ngaji gitu. Awak dhewe padu bojone dadi dipikir. Karena apa? Berapa dulu sok barang Jawa itu ngerti. Kita bersyukur malah ada begitu. Nek kita diloske kabeh wis tenan. Potongane awake dhewe gitu ya. Diloske kabeh. Kita sok bablas gitu ya. Maka kita bersyukur terkadang itu. Ada hal-hal yang enggak menyenangkan yang sebenarnya itu baik bagi kita. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum ya. Itu ayatnya ada ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyenangi sesuatu padahal itu buruk bagimu. Pancen nggak kita senangi. Tetapi itu baik bagi kita terkadang. Jadi sebagaimana pil itu pahit dan kita enggan meminumnya, tapi itu kan pahit. Ya yang namanya brotowale atau jamu pahitan itu memang pahit sekali, tetapi itu baik bagi kesehatan. Dan yang namanya soda gembira, es jus yang warna-warna, es campur bermacam-macam, berbagai minuman-minuman itu seger dan enak. Tapi kalau kita terus-teruskan, itu bisa berbahaya untuk kesehatan kita. Kalau dalam kitab Tajul Arus ya, kalau nggak salah dalam Tajul Arus atau Burdah ya, itu dikatakan fa inna summa fitasani. Jadi itu di kitab itu diceritakan gini. Banyak sekali hal-hal yang nampak baik tapi sebenarnya bahaya bagi kita.
ketahuilah fa inna summa fid dasami, sebenarnya racun itu terletak dalam duduk ya, duduk yang kimpah-kimpah dan melengok gitu ya. Nah, itu ada dalam kitab yang ditulis beratus-ratus tahun yang lalu. Fa inna summa fid dasami, sebenarnya sum itu adalah racun terletak dalam ini duduk yang melengok kimpah-kimpah yang menjadikan kita itu ngiler kalau lihat. Tapi racun itu ada di situ itu. Itu jangan kita bukan dokter yang menghandle kolesterol, menganjurkan agar nggak banyak kolesterol. Saya juga dengan kitab itu loh amat nasihat seperti ini zaman dulu. Banyak para ulama zaman dulu itu sebenarnya yang pintar. Fa'in nasumah berani. Jadi dia menceritakan banyak hal-hal yang nampak baik sebenarnya berbahaya. Ketahuilah, itu karena kitabnya itu penuh sastra. Ketahuilah bahwa racun itu terletak dalam tubuh yang mau kimplah-kimplah, yang itu kata ngawe. Gule pas program, saya pun dulu begitu. Zaman dulu kan makan gule tidak sering ya, nek kataman gitu ya. Kita eleng-eleng. Dan mangan pas kataman, pas kurban, saya kira tetap sehat karena jarang-jarang. Munculnya penggawe kekerot gitu ya. Nah, harus mengajar rakyat siloh bapakmu gitu ya. Itu baru sebagian, terus-terusnya lagi ginjal kita terlalu berat. Abot Pak, proses manganan wonten niku Pak. Seandainya ginjal bisa ternyata ini. Pun buatan kian ya, pun terus-terus ya. Tongseng dan terus, kukurin dan terus kan, ini berat. Ala fa'ina sumafid dasani, ketahuilah bahwa racun letaknya dalam duduk yang nomor kimplah-kimplah itu ya. Itu enggak sini, enggak Arab pun kita sing solo Arab, orang Arab ya begitu Pak. Nah, jadi artinya ada hal-hal yang nampaknya itu indah dan baik, tapi sebenarnya belum tentu baik. Jadi kemudian dikatakan wa inna ma hasalana haditsahu wa alfadahu, dan hanya saja itu akan menghasilkan kepada kita hanya hadis dan alfad. Jadi perkataan dan lafadznya saja, intinya enggak sudah. Dan maaf, ini sudah kedua ini. In ala ikut dunia wayam adu wa tanahu. Jadi kita menyedikitkan ketergantungan pada dunia, artinya ya kita ikhlaskan. Kita ada waktu, kita zikir, baca Al-Quran itu juga menyita waktu. Kalau kita itu hitung umpamanya, aku nek iki sekarang yo yang bergawe bisa untuk sepiro gitu ya. Itu kita harus ada berkorban dunia itu seperti itu. Itu agar ilmu petunjuk masuk. Waya ba'adu an watanahu, dan dia juga harus siap menjauh dari negaranya. Kalau ada yang pun tuang ya pun tapi saya menjaga negaranya itu orang-orang zaman dulu. Ini zaman dulu, zaman Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali juga kemana-mana. Zaman Imam Syafi'i, zaman ini itu dereng enten sing jenenge paspor karo visa. Jadi nek mlebu negara liya niku ora perlu kaya zaman sakniki nangkep batasan dicek ono. Zaman dulu kalau negaranya satu pulau, umpamanya Jawa Barat ke negara liya gitu ya, harus ngaji rupiah dan Jabar, mereka sekolah ke sana cukup datang saja. Jadi zaman dulu itu kemana-mana itu sangat mudah. Karena apa? Karena belum ada yang namanya paspor, yang namanya visa. Bapak ibu itu mau umroh harus cari paspor, harus cari visa. Paspor itu KTP internasional, visa itu izin masuk suatu negara. Itu visa sebenarnya, izin tinggal. Jadi kudu di KTP internasional, jenenge paspor, kudu duwe visa izin masuk suatu negara. Saat ini kabeh bayar, ngoten iku nggih. Nah, zaman iki mboten enten niku. Wong Londo jajah mriki ra nganggo paspor anu kuwi tempat jajah ngoten. Jadi saiki bahasa awake dhewe nang Londo nang ndi kon nganggo ngoten iku Jepang jajah kene, Inggris jajah kene tanpa ngurus surat-surat gitu jajah. Wong kudu pancen ngertoso. Wong kudu ngertoso dijajah nek suwe. Jadi
Kembali ke tadi, jadi ini tidak tiwayat adu anwatonihi, dan dia bisa menjauh dari negerinya. Artinya yang namanya menuntut ilmu itu terkadang memerlukan safar, perjalanan jauh. Nggak harus negeri ya, tapi artinya tempat tinggalnya. Zaman dulu seperti itu, karena zaman dulu itu kan kerajaan juga kecil-kecil, atau wilayah itu batasnya itu dekat-dekat juga ada. Bapak Ibu semuanya, kalau negara Eropa itu sedikit-sedikit, jadi anak Eropa itu mungkin sejak SD sudah keluar negeri biasa, karena jalan negara itu kecil-kecil. Jadi itu saya pernah naik bis dari Amsterdam sampai Paris ya. Dari Amsterdam sampai Paris itu mangkatnya mana sekitar jam 8 atau jam 9, nanti sampai Paris jam 4. Itu melewati nanti dari Belanda, melewati Belgia, melewati Luxembourg, melewati Marrakesh, masuk lah. Jadi kalau yang bilang Jakarta itu melewati negara banyak. Jadi pengalaman pernah berkunjung ke negara mana saja, orang sana mudah karena negaranya jalan-jalan. Ini ngeri buat sekoknya nang Irian Jaya numpak pesawat kalau transit 5 jam. Itu loh pengalaman berkunjung ke negara lain. Negara gede banget. Jadi menurut Indonesia ada pengalaman ke negara lain, ya ada, tapi negaranya gede banget. Terus tekan aja loh negara dia. Kan kalau nulis coba supaya hidup berkunjung ke negara lain pengalamannya nggak ada anak Indonesia. Negaranya gede banget. Jangan Riau, Kalimantan, Irian, Sumatera. Ini nama Eropa. Tadi bis-bisan jamur dengan jam apa? Melewati Patang Negoro. Melewati Jalan Jakarta. Jadi awalnya rasa mau buatan saya gumun ya wong Eropa itu. Cahas juga setengah negara nanti itu mergane itu. Angger negarane jelek. Biyen zaman biyen nang negara Mataram, negara Siliwangi, negara Mojopahit. Ya dhewe Surabaya seneng negara liya. Kalau saya ini dari satu negara nih bu, rada di pengalaman luar negeri. Betul apa masalah dunia gitu. Maksud cuma kalau jadi intinya kita nggak apa-apa meninggalkan negaranya. Maka kemarin kita sampaikan kata-kata Imam Malik tadi bahwa ilmu itu didatangi. Jadi kita itu menuntut ilmu dengan datang ke suatu tempat beda kalau menuntut ilmu dengan di rumah kita. Tinggal nyetel radio Pondok TV, karena fadilah satu jangkah itu sudah ke satu kebaikan. Ya kebaikannya itu banyak sekali. Maka dari itu ya terkadang orang ada yang jauh menuntut ilmu ya. Para ulama-ulama zaman dulu ya, ulama di Banten itu Imam Syekh Nawawi Al-Bantani yang ngarang Nasoihul Ibad. Nasoihul Ibad itu saya nyerat lah Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Niku gula ilmu nang Arab, nang Mekah itu tanggal kok pinten-pinten tahun. Nganti nulis kitab itu diwaca tanggal mriko wong niku mergane wong Banten. Zaman riyen Banten niku hebat lho. Kula sawet kemawon mireng ternyata menurut ahli sejarah yang dari Inggris namanya Peter Carey. Zaman dulu Banten itu adalah seperti negeri dongeng, negeri yang jaya sekali. Makanya Belanda itu dulu mendarat pertama kali di Banten. Cornelis de Houtman itu mendaratnya di Banten karena Banten itu negara yang kaya dan maju. Sampai dikatakan ketika Inggris dipimpin oleh Raja James zaman dulu ratusan tahun yang lalu, orang Banten itu mengirim duta ke Inggris dan salah satunya mati dan dikubur di Inggris. Dan belum lama ditemukan koin di Sungai Thames, sungai yang besar di London itu, koin ratusan tahun yang lalu dari Banten. Ini Banten pun hebat zaman ini. Mulai London itu begitu mendarat pertama. Nah, dengan sejarah SD, Pak SMP itu Cornelis de Houtman itu Velosnya mendarat di Banten karena Banten itu negara yang seperti itu. Jadi orang Syekh Nawawi, bukan lokal Syekh Nawawi dari Al-Bantani dari Banten, itu dari ulama besar tentang Mekah. Jadi zaman dulu ulama-ulama Nusantara yang hebat juga ya sampai ke sana-sana. Jadi memang meninggalkan kampung itu adalah hal yang biasa kalau di dalam menuntut ilmu. Jadi awal itu udah metu saking desanya itu kiri itu di pundi-pundi panggilan itu suatu hal yang wajar. Ini makaten ya. Jadi waktu nahu
Ini tinggal 8 menit ya. Ini saya lanjutkan besok karena ada ayat yang perlu penjelasan ya, yang bunyinya tapi di sini jelas. Fama ja'alallahu li rajulin min qalbayn ini dijauhi, yang itu ada ditulis kalau di sini di dalam surat Al-Ahzab ayat 4. Bapak Ibu, para hadirin semuanya, sampai di sini ini wadifah yang kedua, ya tugas kedua bagi orang yang mau mendalami ilmu dan hikmah. Masih ada sekitar 8 menit, 6 menit kalau nanti ada pertanyaan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Ada kurangnya, ada khilafnya, mohon maaf. Nastaghfirullah li wa lakum wa wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa